Haleluya, jumpa lagi bersama saya Bram Suindun dalam program audio firman terapi kesembuhan. Saya berharap Anda sudah mendengar audio firman terapi kesembuhan pertama yang saya ambil dari Injil Matius. Hari ini saya akan lanjutkan audio firman terapi kesembuhan bagian yang kedua yang akan diambil dari Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Kisah Para Rasul. Dalam kondisi tubuh yang rileks, pejamkan mata Anda dan dengarkan janji kesembuhan bagi Anda. Dengarkan sambil membayangkan, lalu aminkan setiap perkataan firman menjadi iman di dalam diri Anda, meningkatkan imun rohani, jiwa dan jasmani Anda. Ya, Anda terbebas dari serangan penyakit rohani, jiwa dan jasmani, roh, jiwa, tubuh Anda mengalami kesembuhan total, mengalami kesehatan supranatural. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Selamat mendengarkan. Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 11 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kisah Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Rasul 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bayangkanlah, saat ini Yesus ada di hadapanmu. Dia sedang tersenyum memandang kepadamu. Biarkan dia menjamah engkau dan menyembuhkan engkau saat ini. Biarkan dia memelukmu saat ini. Rasakan aliran kasih-Nya. Rasakan aliran kuasa-Nya. Mengalir ke kedalaman rohmu, jiwamu, dan setiap organ tubuhmu saat ini. Merasakan aliran itu. Ya, kau sedang disembuhkan. Kesembuhan sedang terjadi pada tubuhmu, jiwa, rohmu. Alami pemulihan. Terima kesehatan ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Mulai bersyukur dan menyembah Dia.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang sudah menanggung segala kelemahanku dan sakit penyakitku pada tubuhmu di kayu salib, dan oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amin.